Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati SPD dengan NPM 225040710633, mahasiswa PPG dalam jabatan Mapel Umum Kementerian Agama tahun 2025, program studi pendidikan bahasa Indonesia di LPTK Universitas Islam Malang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Al-Mahrusyah Lirboyo, Kota Kediri, dengan materi Kaidah Bahasa Teks Deskripsi. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7H ya, waktunya bahasa Indonesia, betul? Betul. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Pratama memimpin doa. Ya, berdoa mulai. Terima kasih, Pratama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Saya cek kehadirannya dulu. Apabila saya panggil namanya, silahkan angkat tangan, bilang hadir. Paham? Paham. Iksan Yudo Susanto. Faesaya Aga. Giazi Aska. Ilham Solahuddin. Kenzi Raditya. Muhammad Elbara. Muhammad Fadil. Muhammad Akmal. Muhammad Fahmi. Muhammad Ali Imron. Muhammad Iksan. Muhammad Ikram. Ada yang tahu Ikram kemana? Sakit. Oh, sakit. Baik, untuk menyemangati kalian pada pelajaran pagi hari ini, saya mau mengajak kalian untuk ice breaking. Caranya, nanti saya mencontohkan dulu. Ketika sudah siap, baru diikuti semuanya. Oke? Contohnya seperti ini. Buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Paham? Oke. Kita laksanakan ya, kita lakukan ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan. Berarti kamu sudah konsentrasi, sudah siap untuk melakukan pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan belajar kaidah bahasa teks deskripsi. Setelah kalian belajar tentang kaidah bahasa, kalian akan menganalisis kaidah bahasa yang ada pada teks deskripsi. Nanti secara berkelompok menganalisis kaidah bahasa. Setelah diskusi, perwakilan kelompok maju ke depan untuk melakukan presentasi. Sudah siap? Sudah. Oke. Ayo kita diskusi. Apa kalian masih ingat apa itu tes deskripsi?
Oke, silakan Imron. Iya, tepat sekali. Imron. Pelajaran minggu lalu tentang teks deskripsi sudah dijelaskan pengertian teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan suatu objek. Nah, tujuannya apa? Supaya orang yang membaca deskripsi kita, yang mendengar deskripsi kita, bisa seolah-olah mendengar sendiri, melihat sendiri, atau merasakan sendiri. Sudah masih ingat ternyata. Pinter. Lalu, apa sih manfaat kita belajar kaidah bahasa teks deskripsi? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Oke, silakan Tony. Menurut saya, untuk menulis deskripsi yang baik dan benar, kita harus tahu kaidah bahasanya dulu. Tepuk tangan untuk Tony. Pendapatnya bagus, betul. Untuk menulis teks deskripsi, kita harus tahu apa? Kaidah bahasa. Selain itu, tidak hanya berhenti, manfaatnya tidak hanya berhenti pada kelas 7 saja. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu bekerja, kemudian menghadap pimpinan untuk wawancara, kamu akan ditanya, gambarkan diri kamu. Apa saja keunggulan kamu? Nah, kamu bisa menggunakan deskripsi untuk mendeskripsikan diri kamu sendiri. Sehingga kalau hari ini sampean belajar kaidah bahasa teks deskripsi, kamu akan paham, kamu akan tahu bagaimana cara menggambarkan sesuatu dengan benar. Kaidah bahasa teks deskripsi ada 3. Silahkan baca. 1 apa? Kalimat rincian. Kedua ada? Kalimat serapan. Yang ketiga? Personifikasi. Yang pertama, ada teks deskripsi yang kamu lihat, silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai membaca? Ada pertanyaan? Silakan Zulfikar. Itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Tepuk tangan Mas Zulfikar. Yang pertama, kita membahas tentang kalimat perincian. Apa sih itu kalimat perincian? Kalimat perincian adalah jenis kalimat yang digunakan untuk memberikan informasi lebih jelas, lebih detail tentang suatu objek. Sengaja Nurul beri warna yang berbeda. Ada warna merah, ada kalimat yang berwarna hitam. Kalimat yang berwarna merah adalah kalimat utama yang membahas tentang pempek dimakan dengan saus cuko. Nah, itu kalimat utama. Kemudian ada kalimat yang berjumlah 3 dan berwarna hitam. Itulah yang disebut kalimat perincian, menjelaskan lebih detail cuko itu terbuat dari apa. Kemudian cuko itu dibuatnya dengan cara seperti apa, dan cuko itu memiliki aroma yang seperti apa, sehingga orang yang belum pernah makan pempek dengan cuko itu bisa seolah-olah membayangkan bagaimana rasanya itu. Nah, maka saya beri warna merah sebagai kalimat utama dan warna hitam sebagai kalimat perincian. Kemudian yang kedua merupakan kalimat cerapan. Kalimat cerapan adalah jenis kalimat yang memiliki makna atau acuan yang bisa dirasakan, didengar, dilihat, atau oleh panca indera manusia. Ada 5 contoh kalimat cerapan. Yang pertama, indera penglihatan. Berarti menggunakan apa? Mata, betul. Hamparan pasir putih yang mempesona menjadikan Pantai Pandawa layak menjadi tempat liburan Anda dan keluarga. Kira-kira kata apa yang bisa dicerap dengan penglihatan? Hamparan pasir putih. Nah, itu bisa dilihat. Yang kedua, indera penciuman.
Harumnya bunga mawar yang mekar itu menjadikan pagi lebih indah. Kira-kira aroma apa yang bisa dihirup? Harumnya bunga mawar. Yang ketiga, indera pengecap atau lidah. Klepon memiliki rasa manis dan gurih dari parutan kelapa. Mana yang kira-kira bisa dirasakan? Rasa manis dan gurih. Oke, yang keempat, indera pendengaran. Suara deru air ombak menenangkan pikiranku yang sedang kalut. Mana yang bisa didengar? Suara deru air ombak. Kalau ombak di pantai menghempas ke daratan, terkena angin atau menghantam tebing, bagaimana suaranya? Hus. Nah, seperti itu. Yang kelima, indera peraba. Pasir di pantai Pandawa sangat halus dan lembut. Kata yang bisa diindera peraba, kata apa? Halus dan lembut. Pasir pantai kalau sampean bermain, kalau kalian bermain di pantai bisa dipegang. Kemudian misalkan kalian lari-lari tanpa alas kaki, nah bisa dirasakan dengan kulit. Yang ketiga, majas personifikasi. Person itu dari bahasa Inggris yang artinya manusia. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mana menciptakan perumpamaan benda mati diberi sifat menyerupai manusia, atau dalam bahasa sederhananya menghidupkan benda mati. Saya punya 2 contoh kalimat dengan majas personifikasi. Daun itu bergoyang ketika terhempas angin kencang. Ada kata bercetak tebal, yaitu kata bergoyang. Apakah daun bisa bergoyang? Tidak, bisa bergoyang hanya ketika terhempas angin. Siapa yang bisa bergoyang? Manusia, betul. Panas matahari di siang hari membakar kulitku. Apakah matahari punya tangan untuk membakar? Tidak. Yang bisa membakar siapa? Manusia. Nah, di sini diberi kata membakar, seolah-olah matahari bisa membakar kulitnya manusia. Padahal kata bergoyang dan aktivitas membakar itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Itulah majas personifikasi. Berarti sifat menyerupai manusia. Untuk mengetes konsentrasi kamu, saya punya ice breaking. Apabila nanti Bu Nurul menyanyi, silahkan kalian respon. Saya coba dulu ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan. Berarti kelas 7H sudah konsentrasi karena tadi sudah semangat, sudah sarapan juga. Nah, itu adalah penjelasan 3 kaidah bahasa tes deskripsi. Setelah ini kalian akan menyimak video deskripsi. Boleh dicatat apabila ada hal-hal penting, karena setelah menyimak video deskripsi ada 3 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Ya, sudah siap? Kepulauan Raja Ampat terletak di ujung barat Laut Semenanjung Kepala Burung di Papua. Pulau paling timur Kepulauan Indonesia. Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri lebih dari 1.500 pulau kecil, gundukan pasir, dan beting yang mengelilingi 4 pulau utama, yaitu Waigeo, Batangtang, Salawati, dan Miso. Nama Raja Ampat diyakini berasal dari legenda di mana seorang wanita menemukan 7 telur dengan 4 diantaranya menetas dan menjadi raja dari 4 pulau utama, sementara 3 lainnya menjadi seorang wanita, hantu, dan batu. Untuk penggemar bawah air,
Raja Ampat pasti menawarkan beberapa pengalaman pamungkas dunia. Tempat bagi 540 jenis karang, lebih dari 1000 jenis ikan, dan 700 moluska. Ini menjadikannya perpustakaan hidup paling beragam untuk biota terumbu karang dan bawah laut dunia. Baik, kamu tadi sudah menyaksikan video deskripsi, karena tes deskripsi tidak hanya berupa teks saja, tapi juga berupa audio visual. Sekarang waktunya kuis, ada 3 pertanyaan, nanti ada 3 anak yang menjawab. Sudah siap? Pertanyaan pertama. Raja Ampat adalah salah satu destinasi wisata yang terkenal akan keindahannya di Indonesia. Kalimat perincian yang sesuai dengan kalimat berikut adalah: A. Letak dari Kepulauan Raja Ampat adalah di bagian paling barat Papua, tepatnya di Kabupaten Waisai. B. Selain itu, Raja Ampat adalah pemilik terumbu karang terkaya di dunia. C. Kemudian, menurut penelitian pada kehidupan hutannya terdapat 179 spesies burung dan 27 spesies mamalia. D. Pada kehidupan lautnya ada sekitar 550 spesies karang dan 1427 spesies ikan. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Kenapa kamu menjawab A? Oke, apakah jawaban teman kamu betul A? Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah setuju? Setuju. Coba kita buktikan. Nah, ternyata betul jawabannya A. Raja Ampat adalah salah satu destinasi wisata terkenal, itu adalah kalimat utama. Disusul dengan letak Raja Ampat, itu yang paling nyambung dijadikan kalimat perincian. Karena yang lainnya ini tidak nyambung. Biasanya ada pada paragraf berikutnya atau pada deskripsi bagian. Karena yang tertulis di depan, jawaban A itu merupakan kalimat perincian yang ada di paragraf pertama. Baik. Saatnya kerja kelompok. Diskusi beserta kelompoknya. Kelompok akan saya bagi menjadi 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya bagi secara acak. Kelompok 1, Eksan Yudo, Faesaya Aga, Muhammad Iksan, Muhammad Haidar, dan kelompok 2 ada Giazi Aska, Ilham Solahuddin, Kenzi Raditya, Muhammad Rafa, dan Muhammad Zulfikar. Kelompok 3 Muhammad Elbara, Muhammad Fadil, Muhan Al-Faruq, Pratama Tijani, dan Rahmat Alvino. Kelompok 4 ada Muhammad Akmal, Muhammad Fahmi Kafa, Muhammad Ali Imron, Sohib Fatoni, dan Satria Putra. Sudah jelas nama anggota kelompoknya? Silakan kalian membentuk kelompok, duduknya boleh menghadap teman yang ada di belakangnya. Silakan kursi bisa digeser. Kelompok 1. Silakan kelompok 4. Kalian boleh memakai spidol berwarna untuk menandai kalimat-kalimat yang dirasa betul. Itu kalimat cerapan, kalimat rincian maupun majas personifikasinya. Silakan boleh tandai menggunakan spidol masing-masing. Silakan kursinya boleh dibalik.
Bagaimana? Ada kesulitan kelompok 1? Masih dibaca? Biasanya tes deskripsi itu punya kalimat utama di awal paragraf karena memperkenalkan objek yang dideskripsikan. Mendapat teks deskripsi judulnya apa? Klepon. Oh ya, makanan itu ya berarti yang dideskripsikan. Ya, silakan dibaca. Biasanya kalau makanan itu banyak cerapannya. Silakan ditemukan. Pakai spidol yang berwarna beda tidak apa-apa, supaya kamu bisa menandai mana kalimat utama, perincian, cerapan, dan juga majas ya. Kelompok 2, ada kesulitan? Dapat judul yang apa? Wisata Raja Ampat, berarti tempat ya. Sudah kalimat utamanya? Sudah. Nah, boleh ditandai, tidak apa-apa. Nanti ketika maju, baca saja yang ditandai itu. Kalimat utama, kalimatnya, kalimat cerapan, dan juga majasnya. Biasanya kalau tempat wisata itu lebih banyak indera penglihatan. Bisa juga ada indera pendengaran. Mana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan lanjutkan kerja kelompoknya. Tidak ya? Ada. Oke, pokoknya kalau merasa ini bukan sifatnya hewan, terus kok dibuat seperti manusia, nah itu berarti majas personifikasi. Menghidupkan benda mati atau benda itu dirupakan sifatnya menyerupai manusia. Alhamdulillah sudah selesai 15 menit. Kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya. Tibalah waktunya untuk presentasi. Untuk yang presentasi ke depan cukup 2 anggota yang mewakili saja. Apabila ada satu kelompok yang presentasi, setelah selesai presentasi silahkan ditanggapi oleh kelompok lain. Tanggapan tidak harus berupa pertanyaan. Pernyataan setuju maupun tidak setuju juga diperbolehkan. Sudah siap? Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya bacakan dulu. Wisata Raja Ampat. Raja Ampat adalah salah satu destinasi wisata yang terkenal akan keindahannya di Indonesia. Letak dari Kepulauan Raja Ampat adalah di bagian paling barat Papua, tepatnya di Kabupaten Waisai. Saat sampai di sana, para wisata akan dimanjakan dengan indahnya pasir putih dan pulau karang yang tersusun rapi. Pengunjung juga bisa bertemu dengan lumba-lumba lincah yang menyambut dengan ceria. Selain itu, udara segar yang bertiup dari hutan tropis juga bisa menjadi sumber ketenangan. Raja Ampat bisa dibilang sebagai surga dunia karena keindahan alamnya yang mengagumkan. Raja Ampat merupakan tempat yang tidak bisa dipungkiri keindahan alamnya. Tempat ini adalah salah satu kawasan wisata terbaik kebangsaan Indonesia. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Kami menemukan kalimat utama, yaitu Raja Ampat adalah salah satu destinasi wisata yang terkenal akan keindahannya di Indonesia. Dan kami juga menemukan kalimat perinci, letak dari Kepulauan Raja Ampat adalah di bagian paling barat Papua, tempatnya di Kabupaten Waisai. Dan kami menemukan 2 kalimat serapan. Yang pertama, saat sampai di sana, para wisatawan akan dimanjakan dengan indahnya pasir putih dan pulau karang yang tersusun rapi. Yang kedua, selain itu, udara segar yang bertiup dari hutan tropis juga bisa menjadi sumber ketenangan. Dan yang terakhir, majas personifikasi. Majas personifikasinya, pengunjung juga bisa bertemu dengan lumba-lumba lincah yang menyambut dengan ceria. Oke, tadi kelompok 2 sudah menyebutkan kalimat utama, kalimat perincian, tadi juga ada kalimat serapan berupa indera apa? Indra Penglihatan. Oke, ada juga majasnya ya. Tadi lumba-lumba menyambut dengan ceria. Oke,
Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok lain menanggapi kelompok 2. Silakan, Akmal. Iya, terima kasih Mas Akmal, tepuk tangan. Benar kata Akmal, karena tadi Ilham dan Aska sudah percaya diri, menyimpulkan, menjelaskan apa yang ada di wisata Raja Ampat. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya kelompok 3, perwakilan silakan maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atas diskusi kelompok kami. Dibaca dulu semuanya, baru hasilnya. Si Hitam. Aku mempunyai seekor kucing, ku beri nama Hitam. Aku memberi namanya seperti itu karena bulunya berwarna hitam. Aku sering memiliki kucing, akan tetapi kucing-kucingku sebelumnya mati karena penyakit. Hitam memiliki bulu berwarna hitam. Dari kepala hingga ekor, pada bagian bawahnya berwarna putih. Ekornya yang panjang melambai-lambai ketika sedang berjalan. Matanya berwarna hijau dan tampak garang. Bulunya pendek karena ia hanya kucing kampung. Aku sangat menyayangi Hitam. Ketika aku sedang menulis, Hitam akan menemaniku dengan duduk di atas meja sambil menjilati bulu-bulunya. Jika ia ingin makan, ia akan bersuara meong ke arahku, seolah-olah itu bertanda bahwa dia sedang lapar. Setiap pagi, ia akan membangunkanku dari tidurku dengan mengelus-ngelus kepalanya dan ke badanku. Oleh karena itu, aku sungguh sangat menyayanginya. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Kelompok kami menemukan kalimat utama yaitu aku mempunyai seekor kucing, dan kalimat perinci ku beri nama Hitam. Aku mempunyai namanya seperti itu karena bulunya berwarna hitam. Aku sering memiliki kucing-kucing, akan tetapi kucing-kucingku sebelumnya mati karena penyakit. Kelompok 3 menemukan kalimat Serapan. itu indera penglihatan. Kita memiliki bulu berwarna hitam dari kepala hingga ekor. Pada bagian bawahnya berwarna putih. Indera pendengaran. Jika ia ingin makan, ia akan bersuara meong ke arahku, seolah-olah itu petanda bahwa dia lapar. Indera peraba. Setiap pagi ia akan membangunkan dari tidurku dengan mengelus-elus kepalanya ke badanku. Oleh karena itu, aku sungguh sangat menyayanginya. Kelompok kami menemukan majas personifikasi, yaitu ekornya yang panjang melambai-lambai ketika sedang berjalan. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Yang digambarkan adalah si hitam kucing. Tadi saya mendengar penjelasan Bara, ada serapan penglihatan karena bulunya berwarna hitam. Ada juga pendengaran, suara meong-meong, ada juga indera peraba ya. Ketika dielus-elus itu terasa halus bulu kucing. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok lain menanggapi dari kelompok 3. Silakan angkat tangan yang ingin menanggapi dari kelompok 3. Iksan, silakan. Oke, terima kasih Iksan. Boleh tepuk tangan untuk Iksan? Ya, saya juga setuju dengan Iksan bahwa kalimat perincian yang disampaikan oleh Bara, oleh kelompok 3 sudah menggambarkan atau mendeskripsikan kucing sebagai objek dari teks deskripsi kelompok 3. Silakan ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah sudah selesai presentasi semuanya, sudah bisa menanggapi dari kelompok 1, 2. Silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Cukup satu orang yang mengumpulkan, silakan kumpulkan ke depan. Kelompok 1 silakan dikumpulkan. Kelompok 2 silakan dikumpulkan. Kelompok 2, kelompok 3 silakan. Kelompok 4 silakan. Terima kasih. Kelompok 4 ya. Oke, kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Kan? Nanti Bu Nurul membagi sticky note. Silahkan kamu tulis refleksi untuk hari ini. Itu yang seperti apa, Bu? Boleh menilai bagaimana pembelajaran ini, menyenangkan ataukah membosankan, atau kamu sudah paham, apakah belum? Ditulis nama dan refleksinya di lembar sticky note. Nanti setelah selesai saya beri waktu 2 menit untuk menulis. Setelah selesai menulis, saya ingin ada perwakilan yang menyampaikan refleksinya. Setelah itu tempelkan sticky note di pohon yang ada di depan. Sudah siap? Sudah dapat semua? Sudah dapat? Silakan tuliskan refleksi kalian, bebas. Silakan beri nama dulu, kemudian tulislah apa kamu sudah paham atau belum. Contoh refleksi seperti ini, saya sudah paham dengan pelajaran hari ini, atau saya senang dengan pelajaran hari ini. Bisa juga saya sudah paham tentang kaidah bahasa teks deskripsi. Silahkan ditulis di lembar masing-masing. Waktu menulis 2 menit dari sekarang. Apakah sudah selesai semua? Sudah? Silakan, ada 2 orang untuk mengomunikasikan atau membacakan refleksinya. Yang pertama, silakan boleh angkat tangan. Rafa? Saya merasa senang dengan pembelajaran seperti ini karena saya tidak hanya belajar dari guru, namun bisa belajar dari teman sekelas. Terima kasih Rafa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Rafa. Yang kedua, silakan angkat tangan. Pertama, Saya bisa belajar bagaimana menanggapi yang sopan dan menyenangkan. Itu yang melakukan hal terlebih dahulu. Apabila sudah dipersilakan, barulah boleh ngomong. terima kasih Pratama. Boleh tepuk tangan untuk Pratama. Nulis semua, silahkan tempelkan pohon refleksi di depan. Silahkan refleksinya tempelkan ke depan. Di daun juga boleh, di daun. Nah, seperti itu. Di bawahnya ada. Oke, bagus. Yang sudah silakan duduk tempatnya masing-masing. Di bawah ini boleh, di bawah ini. Nah, ini masih banyak ini di bawah. Nah. Di bawah ini boleh, di bawah. Sudah jadi pohon refleksinya. Ini buahnya ya, ini buahnya. Nah, terima kasih semuanya sudah menuliskan refleksinya di sini. Ada yang senang dengan pembelajaran, ada yang sudah paham, ada yang menjadi lebih paham. Terima kasih untuk refleksinya. Alhamdulillah semua kelompok dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah presentasi. Saya lihat hasilnya bagus, itu tandanya kamu paham tentang kaidah bahasa. Ada mungkin yang kurang
atau mungkin grogi, tidak apa-apa, demam panggung namanya. Sudah terbiasa, nanti kalau sudah terbiasa maju ke depan pasti akan grogi lagi. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Boleh angkat tangan. Kafa, silakan. Boleh tepuk tangan untuk Kafa. Diam-diam Kafa menyimpulkan pelajaran hari ini. Saya simpulkan juga supaya kalian lebih paham bahwa kalimat utama itu pasti dan harus ada dalam teks deskripsi. Setelah kalimat utama disusul dengan kalimat perincian, karena harus digambarkan objek secara detail, secara lebih mendalam supaya orang lain itu tergambarkan bagaimana objek itu. Kemudian untuk kalimat serapan, tidak kelima kalimat itu ada dalam satu teks. Tadi saya lihat hasil diskusi kamu, kalau makanan tadi lebih banyak indera penglihatan dan pengecap atau perasa. Kemudian tadi ada benda, bisa didengar, bisa digenggam, indera peraba, juga bisa dilihat. Kalau tempat wisata lebih banyak indera penglihatan, mungkin bisa juga indera peraba. Kalau anginnya sejuk, sepoi-sepoi itu akan terasa. Apalagi kalau deburan, nah bisa didengar. Tapi apakah indera pengecap ada di wisata alam? Apakah bisa dirasakan? Tidak bisa. Terus tadi kucing, indera perabanya, karena bisa pegang bulu kucing yang halus dan lembut. Ada indera pendengaran juga, meong-meongnya kucing. Ada indera penglihatan juga, warna bulu kucing. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini, tidak semua kaidah bahasa, terlebih kalimat serapan itu kelima-limanya ada dalam satu teks. Biasanya satu teks itu hanya ada 2-3 kalimat serapan dengan jenis yang berbeda. Untuk materi berikutnya, di pertemuan berikutnya Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Untuk doa penutupnya, silakan Pratama dipimpin doanya. Ya, mulai. Terima kasih untuk semangat luar biasa hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.